Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita boleh lagi berkumpul untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar kita. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Kiranya semua kita dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja. Untuk itu, karena kita masih boleh ada dalam keadaan yang sehat, marilah kita panjatkan dulu puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, jadi untuk kesempatan kali ini mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing untuk mengawali semua kegiatan belajar mengajar kita. Namun pada kesempatan kali ini ibu dulu yang pimpin. Di kesempatan berikutnya, pertemuan berikutnya, kiranya anak-anak sekalian boleh bergantian memimpin kita dalam doa setiap kali mau mulai pelajaran. Oke, kalau begitu mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Ya, doa selesai. Sebelumnya ibu mau absen dulu ini. Ibu mau lihat siapa yang tidak hadir. Ada yang tidak hadir? Oke, semuanya hadir. Bagus kalau semuanya hadir, berarti hari ini kita boleh memulai pelajaran kita ya. Hari ini pembelajaran kita adalah tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah diharapkan siswa mampu untuk memahami letak, luas, dan batas-batas wilayah Indonesia. Jadi pada hari ini sub bahasan yang akan kita bahas adalah mengenai letak, luas, dan batas-batas wilayah di Indonesia. Nah, pada bab ini kita akan membahas tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia. Jadi diharapkan setelah mempelajari bab ini, kalian akan lebih mengetahui dengan apa yang dimaksud tentang negara maritim, kondisi dan letak geografis Indonesia sebagai poros maritim dunia, potensi kelautan yang dimiliki Indonesia, dan strategi yang ditetapkan atau dilaksanakan untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, kenapa ada yang namanya istilah poros maritim dunia? Itu berasal dari buku yang ditulis oleh seorang perwira tinggi Angkatan Laut Amerika yang bernama Alfred Thayer. Dalam bukunya yang berjudul The Influencer of Sea Power Upon History. Nah, di bukunya itu dikatakan bahwa sea power merupakan unsur terpenting bagi sebuah negara. Sea power ini atau kekuatan kelautan bisa menjadi sumber pertahanan dan penghasilan terbesar dari sebuah negara, tapi juga boleh berbalik menjadi sebuah sesuatu yang bisa meruntuhkan negara itu sendiri jika tidak diolah dengan baik. Indonesia ini adalah sebuah negara yang sangat spesial karena luas lautannya lebih banyak daripada luas daerah daratannya, yaitu 1:3. Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan dengan pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil. Kemudian Indonesia itu memiliki sekitar 13.466 pulau, dan juga dia mempunyai garis pantai paling luas di dunia kedua dengan garis pantai sepanjang 95.181 km. Konsep poros maritim ini pada dasarnya berawal dari kondisi fisik Indonesia yang sebagian wilayahnya itu berupa lautan. Nah, konsep poros maritim tersebut sejalan dengan kondisi geografis, geostrategi, geoekonomi, dan geopolitik Indonesia yang dapat mempengaruhi di Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Salah satu rumusan dasar untuk kembali menguatkan predikat Indonesia sebagai negara bahari dan dapat menerapkan poros maritim dunia sebagai rumusan dasarnya adalah menjadikan ini sebagai suatu visi dan cita-cita untuk membangun bangsa Indonesia. Gagasan poros maritim dunia ini menjadikan sebagai seruan besar untuk kembali menuju jati diri Indonesia sebagai negara kepulauan. Nah, konsep ini diawali dari gagasan yang dikemukakan oleh Presiden Joko Widodo pada pelantikannya mengenai tekadnya untuk mewujudkan Indonesia sebagai PMD atau poros maritim dunia. Nah, hal ini mendapat dukungan dari publik dengan antusias yang sangat tinggi. Tekadnya tersebut yaitu Indonesia maju, sejahtera, serta berdaulat berbasis pada ekonomi kelautan,
hankam, dan budaya maritim. Kenapa demikian? Nah, ini Ibu akan menampilkan peta. Kiranya kalian boleh mengidentifikasi letak geografis Indonesia dan melihat posisi strategis Indonesia sampai Indonesia bisa menjadi poros maritim dunia. Nah, di sini Ibu menampilkan sebuah peta, boleh kalian amati. Ini merupakan peta posisi letak geografis Indonesia. Boleh dilihat bahwa Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang terdiri dari daratan dan lautan. Luas lautan negara ini lebih luas daripada daratannya, seperti yang sudah Ibu katakan tadi, bahwa perbandingan antara luas daratan dengan lautan Indonesia itu sebesar 1. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Adapun luas pulau besar di Indonesia itu sebagai berikut. Pertama, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Selain pulau besar tersebut, tentunya masih ada lagi pulau kecil lainnya yang jauh lebih banyak dari jumlah pulau besar. Seluruh wilayah daratan dan lautan Indonesia dapat menjadi aset, potensi, dan komoditi negara Indonesia. Pulau-pulau besar seperti Pulau Jawa dijadikan sebagai pusat pemerintahan dan berbagai industri yang bersifat memajukan perekonomian Indonesia. Banyaknya kegiatan industri dan pemusatan kegiatan di Pulau Jawa menjadikan pulau tersebut sebagai pulau terpadat di Indonesia. Namun, banyaknya pulau-pulau kecil yang tersebar di Indonesia juga menjadi daya tarik tersendiri karena keindahan alamnya. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan posisi silang yang strategis. Letak geografisnya terletak di antara dua benua dan dua samudera. Posisi yang strategis ini menyebabkan Indonesia menjadi negara dengan peran yang penting dalam lalu lintas laut. Selain menguntungkan, posisi seperti ini juga dapat beresiko bagi negara tersebut, baik dari segi sosial, ekonomi, budaya, dan yang terpenting adalah pertahanan serta keamanan. Mengingat Indonesia memiliki banyak pulau kecil dan besar, Indonesia disebut archipelago state. Hal ini berdasarkan hasil Konvensi Hukum Laut Internasional United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS pada tanggal 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaika. Dalam konvensi tersebut diatur mengenai batas laut antar negara. Sebuah negara pantai atau coastal state berhak atas laut teritorial sejauh 12 mil laut, zona tambahan sejauh 24 mil laut, zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil laut, dan landas kontinen atau dasar laut sejauh 350 mil laut atau lebih. Lebar masing-masing zona ini diukur dari garis pangkal yang dalam keadaan merupakan garis pantai saat air surut rendah. Berdasarkan kesepakatan tersebut, wilayah perairan Indonesia meliputi batas laut teritorial, batas landas kontinen, dan batas zona ekonomi eksklusif. Batas laut teritorial merupakan garis hayal berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Garis dasar adalah garis khayal yang menghubungkan titik-titik dari ujung-ujung pulau terluar. Jarak titik satu dengan lainnya tidak boleh lebih dari 200 mil laut. Jika terdapat dua negara atau lebih menguasai satu lautan, sementara lebar lautan tersebut kurang dari 24 mil, maka garis batas laut teritorialnya ditarik sama jauh dengan garis dasar masing-masing negara tersebut. Laut yang terletak antara garis dasar dengan garis batas teritorial tersebut, laut teritorial, dan laut yang terletak di sebelah dalam garis dasar disebut laut internal. Sebuah negara mempunyai hak kedaulatan negara secara penuh sampai batas laut teritorial. Pengumuman pemerintahan tentang wilayah laut internasional Indonesia dikeluarkan tanggal 13 Desember 1957 yang dikenal dengan Deklarasi Juanda dan kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 4 PRP tahun 1960. Ya, jadi itu tadi materi yang boleh kita pelajari hari ini. Sekarang Ibu mau kalian buka buku cetaknya semuanya, atau boleh juga buka internet, boleh cari informasi tentang letak dan kondisi geografis Indonesia. Kalian boleh cari materi-materinya, kemudian kita boleh berdiskusi sama-sama tentang siapa tahu ada yang belum Ibu ketahui, tapi kalian mendapat informasi baru, boleh juga Ibu tambahkan di sini.
Oke. Ya, setelah kalian mencari informasi atau tambahan materi dari internet, apakah ada pertanyaan? Oke, kalau ada, boleh langsung ditanyakan, kemudian kita diskusikan bersama-sama. Ya, karena melihat waktu kita yang hampir habis dan semua pertanyaan boleh terjawab, maka kita akan segera mengakhiri kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mengikuti pelajaran ini dengan baik dan kiranya kita mendapat informasi dan pengetahuan baru hari ini. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan akhiri dengan kesimpulan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan dengan potensi kelautan yang sangat banyak, dan itu akan menjadi sebuah peran politis dalam politik internasional. Dilihat dari posisi geografisnya juga, Indonesia itu sangat penting bagi lalu lintas perdagangan dunia. Hal-hal ini bisa kita manfaatkan. Melihat dari kondisi geografis Indonesia itu sendiri, kita boleh melihat bagaimana strategisnya letak Indonesia itu sendiri. Nah, karena tadi sudah diawali dengan doa, maka ada baiknya kita akhiri lagi dengan doa. Untuk itu, Ibu lagi yang pimpin ya, tapi minggu depan nanti kita gantian. Kalian boleh pimpin setelah berakhirnya pembelajaran. Oke, mari kita berdoa berdasarkan agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Ya, doa selesai dan pembelajaran kita pada hari ini sampai di sini. Ibu ucapkan terima kasih dan selamat siang.